Bab 101 Uang atau Kebodohan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak, Natasha, tunggu aku. Ia teringat lautan api, dua gadis kecil berpelukan sambil menggigil, mereka tampak ketakutan. Ia menyaksikan kenangan itu terungkap dan mencoba meraih kedua putrinya. Retak. Kemudian, pemandangan itu retak seperti cermin yang tertanam dalam bingkai foto. Sven berkeringat dingin dan terengah-engah dengan keras. Aku mati. Sven menyentuh lehernya telah dibalut kain kasa yang dibasahi darah. Sentuhan sedikit saja akan menyebabkan rasa sakit yang hebat, tetapi itu mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Di mana aku? Sven menoleh dengan susah payah, ia dibaringkan di tempat tidur besar yang empuk. Kepala tempat tidur itu dekat dengan jendela besar, matahari terbenam yang redup menyinari tubuhnya dengan warna jingga. Ada berbagai macam perabotan di ruangan itu. Itu tampak sangat mahal, dan ada dua mural di dinding. Tuan, Anda sudah bangun. Pada saat itu, pintu terbuka dengan bunyi klik. Dua wanita muda berseragam pembantu hitam dan putih masuk ke ruangan itu sambil membawa teh hangat. Mereka tampak khawatir. Aku belum mati, dan seseorang telah merawat luka-lukaku. Siapa yang melakukannya? Apakah itu Lady Gluttony? Apakah ini wilayah geng bandit iblis? Sven memiliki segudang pikiran. Dia ingat bahwa saat terakhir sebelum dia pingsan, Lady Gluttony telah menggerogoti lehernya. Dia juga mendengar suara-suara darinya dan para ksatria bulan hitam. Oh, benar, kastil bulan hitam. Mata Sven berbinar. Kemudian, dia duduk di tempat tidur, mengulurkan tangannya, dan meraih leher kedua pelayan di depannya. Jangan bergerak, panggil tuanmu, atau aku akan membunuhmu. Juga, kembalikan tongkatku. Sven memberi perhatian khusus ketika dia memeriksa ruangan itu. Tongkatnya hilang, itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Kaca, kedua pelayan itu tampak ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Cangkir teh di tangan mereka jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping saat teh panas tumpah ke seluruh lantai. Tuan muda Watson yang membawamu kembali ke sini. Adapun tongkat itu, apakah itu sesuatu dari tubuhmu? Kami juga tidak tahu. Lori Sven, aku lega melihatmu dalam semangat yang baik. Sebuah suara lembut bergema dari luar sebelum Watson masuk ke ruangan dengan Allen dan Lisette di belakangnya. Keduanya memperhatikan gerakan Sven dengan dingin. Tangan mereka berada di pedang panjang di pinggang mereka. Jika Sven berani membuat gerakan yang tidak biasa, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Ini memang kastil bulan hitam. Sven mendengus. Anak laki-laki di depannya telah meninggalkan kesan yang mendalam. Dia adalah anak yang muncul di dinding. Meskipun Sven tidak tahu mengapa pihak lain membawanya ke sana, mereka pasti tidak memiliki niat baik. Itulah sebabnya mereka akan mengambil tongkat ini. Kembalikan tongkatku kepadaku, jika tidak. Tepat saat dia hendak menggunakan kedua pelayan itu sebagai ancaman, Sven merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Rasa lembut di lehernya menghilang, digantikan oleh kekerasan. Kalau tidak, apa? Watson berteleportasi ke Sven dari pintu. Kedua tangannya ditutupi aura tempur berelemen cahaya. Dia meraih tangan Sven dan berkata, kalian berdua keluar dulu. Baik, Tuan Muda Watson. Kedua pelayan itu mengusap leher mereka. Mereka masih terkejut saat mengambil cangkir teh yang pecah di tanah dan berjalan keluar dengan langkah kecil. Sven mengabaikan mereka. Matanya tertuju pada Watson, dan dengan gigi terkatup, dia berkata, teleportasi. Kau seorang prajurit tingkat emas. Anak berusia 10 tahun itu lebih kuat darinya. Bagaimana seorang anak berusia 10 tahun mencapai tingkat emas? Hanya Santo Pedang yang berhasil mencapai tingkat emas saat dia masih remaja, dan dia adalah satu-satunya elit tingkat berlian di kerajaan. Itu juga berarti bahwa anak itu akan menjadi prajurit tingkat berlian suatu hari nanti. Anak laki-laki itu pasti anak haram bangsawan perbatasan. Sven membenarkan dugaannya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa bangsawan itu akan menugaskan begitu banyak prajurit tingkat perak kepada anak laki-laki itu meskipun dia adalah putranya. Namun, dia berubah pikiran, jika dia memiliki anak yang berbakat, dia akan mempekerjakan beberapa prajurit tingkat emas untuk melindunginya, apalagi yang tingkat perak. Jika kedua putrinya tidak mati, mereka seharusnya seusia dengan anak laki-laki itu. Hei, berapa lama kamu akan memegang tangan Tuan Muda? Tuan Muda menyelamatkanmu karena kebaikan. Jika bukan karena dia, kamu akan mati.
Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menyelamatkanmu. Suara teguran datang dari belakang Watson. Sven mendongak, dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pria yang telah menantang geng bandit mereka seorang diri dan bertahan selama beberapa menit. Tuan Muda Watson, apa yang dikatakan Kapten Allen masuk akal. Namun, saya juga berpikir bahwa kita seharusnya tidak menyelamatkan bandit ini. Masing-masing bandit ini telah merenggut lebih dari satu nyawa. Tidak ada gunanya membuang telur ayam Phoenix Pelangi yang berharga itu untuk mereka. Penjaga tegak lainnya berkata, baiklah, kita sudah menggunakannya untuk menyelamatkannya. Jadi tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Watson menarik tangannya yang dikelilingi oleh aura tempur, mundur 2 langkah, dan melambaikan tangannya. Kamu Sven, pemimpin geng bandit kumuh, kan? Kamu mungkin membenciku, dan itu bukan sesuatu yang bisa aku ganti dengan menyelamatkanmu. Itu bukan urusanku jika kamu ingin membalas dendam atau melakukan hal lain. Aku hanya ingin informasi tentang Nyonya Kerakusan. Wanita ini telah melukai anak buahku sebelum dia melarikan diri. Jika kamu memberitahuku tentang dia, aku akan membiarkanmu pergi. Kembalikan tongkatku kepadaku terlebih dahulu. Sven terdiam sejenak dan berbaring kembali. Dia tidak sombong seperti ketika dia berdiri. Ada lusinan prajurit tingkat perak di Kastil Blackmoon, dan Watson juga seorang prajurit tingkat emas. Identitas tersembunyi anak itu membuatnya tidak mungkin untuk bergerak juga. Namun, dia tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Watson berkata bahwa mereka ingin tahu tentang Lady Gluttony. Dia tidak akan mati jika dia memiliki informasi di tangannya. Allen, berikan dia tongkat itu. Ya, Tuan Muda Watson. Allen melotot tajam ke arah Sven dan meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, dia kembali dengan tongkat itu dan melemparkannya ke Sven dengan santai. Kau sudah mendapatkannya kembali. Katakan pada kami apa yang ingin diketahui Tuan Muda kita. Sven membelai tongkat Undead Calamity di tangannya. Setelah dia memastikan bahwa itu yang asli, dia bingung. Tongkatnya adalah peralatan tingkat perak, dan itu ada hubungannya dengan reruntuhan misterius. Apakah orang-orang dari Kastil Blackmoon tidak menginginkannya sama sekali? Apakah mereka akan mengembalikannya kepadanya dengan murah hati? Dia memutuskan bahwa itu tidak masalah, dia harus meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Saat dia mengambil keputusan, Sven menyandarkan dirinya pada tongkat dan berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Berikan aku seekor kuda, yang tercepat. Setelah aku meninggalkan kastil, aku akan menulis informasi tentang Lady Gluttony di atas kertas dan menaruhnya di antara 2 pohon yang ditandai. Selama periode ini, kamu tidak diperbolehkan mengirim siapapun untuk mengikutiku. Baiklah, aku mengerti. Watson tersenyum sambil menatap Sven. Aku berjanji, padamu, ... Setengah jam kemudian, maaf, tapi kami tidak punya kuda di Kastil Blackmoon. Liger bersayap 2 ini adalah binatang ajaib tingkat perak dan juga merupakan spesialisasi kastil kami. Aku akan memberikannya padamu. Watson menunjuk binatang ajaib raksasa berkepala 2 yang tampak buas di depannya. Liger berkepala 2 itu melebarkan sayapnya dan mengepakkannya, ia tampak seperti harimau. Kedua kepalanya menatap Sven saat air liur menetes dari taringnya ke tanah. Sven tercengang. Binatang ajaib tingkat perak, kamu memberikannya padaku secara gratis. Watson melambaikan tangannya, dan seorang penjaga membawakan 1 set baju zirah tingkat perak yang berkilau dan sekeranjang telur yang bersinar dengan kilau pelangi. Aku lupa memberitahumu, Liger bersayap 2 itu memiliki temperamen yang keras, dan sulit bagi orang biasa untuk mengendalikannya. Karena kamu terluka, untuk memastikan keselamatanmu, aku akan memberimu 1 set baju zirah tingkat perak, serta 50 telur ayam Phoenix Pelangi. Baju zirah itu akan melindungimu, dan kamu bisa memakan telurnya jika kamu merasa tidak enak badan. Baju, zirah tingkat perak dan telur ayam Phoenix Pelangi yang legendaris. Swire terkejut ketika dia melihat barang-barang berharga itu, dan dia bahkan lebih terkejut lagi dengan hadiah Watson yang tanpa ragu-ragu. Apakah dia orang bodoh atau Tuan Muda Kastil Bulan Hitam? Apakah Tuan Muda Kastil Bulan Hitam ini kaya atau orang bodoh? Saat Sven melihat senyum polos di wajah Watson dan tatapan jujur di matanya, dia meraih baju besi perak dan telur ayam Phoenix Pelangi. Kemudian, dia berbalik dan naik ke punggung Liger bersayap 2. Dia menepuk leher monster itu saat dia membiarkan binatang itu terbang ke langit. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi suaranya dengan aura tempur saat dia naik ratusan meter ke langit.
Lady Gluttony adalah salah satu pemimpin geng bandit iblis. Mereka memiliki 7 pemimpin yang sesuai dengan 7 dosa: kesombongan, keserakahan, kemalasan, kerakusan, kemarahan, kecemburuan, dan nafsu. Setiap pemimpin memakai topeng yang berbeda yang memiliki banyak fitur magis, seperti kerakusan. Sven berhenti di titik itu. Rencana awalnya adalah untuk menipu Watson agar memberinya seekor kuda untuk melarikan diri dari kastil bulan hitam. Dia tidak berharap Watson memberinya begitu banyak barang sebagai gantinya. Watson mengingatkannya pada putrinya yang sudah meninggal, itulah sebabnya dia ingin memberinya petunjuk. Topeng Gluttony dapat melahap aura tempur seseorang. Ketika aku bertarung dengan Lady Gluttony, aku tidak tahu bahwa aku terluka. Jika kau ingin mengepungnya, maka kau harus memberi perhatian khusus. Selain itu, anggota geng bandit iblis melakukan pengorbanan darah karena mereka percaya pada dewa jahat. Aku tidak tahu detailnya, tapi hanya itu yang kutahu. Setelah mengatakan itu, Sven mengendalikan Liger bersayap 2 itu untuk melayang di udara. Dia mendengar Watson berterima kasih padanya dengan teriakan. Sven berpikir bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada anak itu. Watson telah menyelamatkan hidupnya. Adapun anggota geng bandit kumuh yang mati, orang-orang itu hanyalah pion untuk membalas dendamnya. Dia selalu bisa menemukan pion baru. Selama dia masih hidup, geng bandit kumuh akan selalu ada. Sven menatap Watson sekali lagi dan terbang ke langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang lagi. Tuan muda Watson, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Alan menatap langit sambil matanya berkedip. Bagaimana jika dia berbohong kepada kita? Mengapa kita tidak menangkapnya dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Bahkan jika apa yang dikatakannya benar, kita tidak perlu memberinya Liger bersayap 2 dan 1 set peralatan pertahanan perak. Benda-benda ini, setidaknya bernilai ratusan koin emas. Tidak apa-apa, Watson mempertahankan senyum manis khas seorang remaja. Menurutku dia bukan orang jahat, jadi aku mengampuni nyawanya. Kurasa jika aku membantunya, dia juga akan membantuku. Tentu saja, itu tidak masalah. Watson mengira bahwa dialah yang telah menyatukan Liger bersayap 2 itu. Hewan itu hanya akan mendengarkan kata-katanya dan memiliki hubungan khusus dengannya. Kemanapun Sven berlari, selama dia memerintahkannya, Liger bersayap 2 itu akan membawanya kembali, akan menjadi kerugian yang besar untuk meremehkannya hanya karena dia masih anak-anak. Tuan muda, Anda masih muda. Alan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Anda masih terlalu muda dan tidak tahu tentang bahaya di dunia ini. Kata-kata orang dewasa di dunia ini, terutama bandit, tidak dapat dipercaya. Menurut pendapat saya, begitu seseorang mengambil manfaatnya, mereka akan lari jauh dan bersembunyi. Ketika dia menyadari bahwa Alan akan terus meratap, Watson membuka mulutnya. Tepat saat dia akan mengungkapkan kartu trufnya, suara seperti guntur tiba-tiba bergema dari langit. Tuan Kastil Blackmoon, alasan saya terluka parah dan menjadi seperti ini tidak ada hubungannya dengan Kastil Blackmoon. Itu karena Lady Gluttony. Jika Anda ingin menangkapnya, silakan bawa saya. Saya akan menunggu Anda di lokasi asli geng bandit kumuh. Jika Anda punya berita, jangan ragu untuk mencari saya. Kemudian, sosok Sven berubah menjadi titik hitam kecil saat dia terbang lebih jauh dan segera menghilang. Watson menatap langit dan tersenyum. Dia menarik kembali apa yang akan dia katakan. Alan, lihat, aku benar. Aku telah membantu orang lain, dan orang lain juga akan membantuku. Itu aneh. Apakah bandit tua itu begitu setia? Alan bergumam dalam hatinya. Dia membungkuk kepada Watson dan memperlihatkan senyum menyanjung. Seperti yang diharapkan darimu, Tuan muda Watson. Dia memang dalang. Orang bodoh sepertiku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya, bahkan selama 100 tahun. Aku harus mengikuti contohmu, Tuan muda Watson. Muntah. Mereka bisa mendengar suara muntah dari sekitar mereka. Para penjaga yang mengikuti Watson memandang Alan dengan jijik. Bahkan Lisette tampak seolah-olah dia tidak mengenal Alan dan menjauh. Pada malam hari, di aula Kastil Blackmoon, Edward duduk di meja makan sementara Catherine membantu membagikan makan malam mereka. Sambil mengenakan celemek dengan elegan, Edward bertanya, Watson, aku mendengar bahwa sekelompok bandit datang ke tembok kita hari ini, dan mereka ingin merobohkan tembok kita. Apa yang terjadi? Ayah, kelompok bandit itu telah dimusnahkan oleh Ksatria Blackmoon. Hanya satu orang yang menyebut dirinya Lady Gluttony yang lolos.
Watson menggerakkan pisau dan garpunya untuk memotong telur ayam Phoenix pelangi di depannya. Lady Gluttony, apakah mereka anggota geng bandit iblis? Orang-orang di meja makan termasuk kakak laki-laki Watson, Vincent, saudara perempuannya yang kedua, Nindy, saudara laki-lakinya yang ketiga, Zeke, saudara laki-lakinya yang keempat, Zenoah, dan saudara perempuannya yang ketujuh, Scarlett. Itu adalah jamuan makan keluarga. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Vincent, dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Nindy bersama Watson pada siang hari, jadi dia tidak ikut dengan mereka. Dia tahu betul nama geng bandit iblis wanita itu. Ketika dia bekerja di Wilbur Manor, dia pernah mendengar Wilbur menyebut-nyebut geng itu. Saat itu, mata Wilbur memerah, dan dia menggertakkan giginya seolah-olah seseorang telah merampok uangnya. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Itu geng bandit iblis wanita. Dia satu-satunya yang lolos dari 400 bandit. Dia juga hampir membunuh pemimpin geng bandit lain dan melukai beberapa ksatria. Bulan hitam. Dia sangat kuat, kata Nindy dengan ekspresi serius. Geng bandit iblis wanita. Kerakusan. Mata Edward tiba-tiba berkilat karena pengenalan. Dia menoleh ke istrinya, Catherine, dan berkata, Catherine, geng bandit yang dibicarakan anak-anak itu, menurutmu apakah mereka adalah yang dulu? Catherine tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat serius. Watson memperhatikan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, sepertinya ayah tahu sesuatu. Dia tahu bahwa ayahnya bertindak seperti badut, tetapi dia sangat berpengetahuan. Sebagai bagian dari keluarga Saint Laurent di kerajaan, tidak akan aneh jika ayahnya mengetahui sesuatu tentang itu. Watson, apakah orang dari geng bandit iblis memakai topeng? Apakah setiap topeng berbeda? Topeng Lady Gluttony adalah topeng kelinci. Saya tidak tahu apakah itu berbeda karena kami hanya melihat Lady Gluttony. Topengnya memang kelinci. Kalau begitu, tidak salah lagi. Edward mendesah. Mereka pasti sisa-sisa gereja iblis dari masa lalu. Siapa yang mengira mereka akan kembali ke perbatasan? Topeng dosa besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat benda ini suatu hari nanti. Topeng dosa besar. Bukan hanya Watson, tetapi semua saudaranya juga penasaran tentang itu. Apa itu? Manusia dilahirkan dengan 7 dosa, dan seseorang hanya bisa bebas setelah melepaskan dosa-dosa ini. Itulah filosofi gereja iblis. Mereka pernah menjadi gereja yang populer di kerajaan lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa Ratu Avril memiliki hubungan dengan gereja itu, dan setelah kematiannya, tidak ada pemakaman besar di kerajaan. Yang Mulia bahkan melarang orang-orang menyebutkannya. Mata Edward berkilat karena kenangan saat dia terus berkata, dan topeng dosa besar adalah harta gereja iblis. Topeng ini awalnya adalah harta tingkat platinum, tetapi rusak ketika kerajaan menghancurkan gereja itu. Setiap bagian mempertahankan tingkat perak. Pada saat itu, mereka tidak dapat menemukan topeng ini ketika mereka memusnahkan gereja, semua orang mengira itu hilang. Aku tidak menyangka. Kemudian, Catherine berkata, dewa jahat membuat topeng yang hancur, jadi tidak ada manusia yang bisa memperbaikinya. Selain itu hanya tingkat perak, dan kemampuan khususnya hanya tingkat emas, jadi kerajaan tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Watson mendengarkan dengan linglung, dan ketika mendengar itu, tiba-tiba ia punya pikiran. Manusia lain mungkin tidak bisa memperbaiki topeng itu, tetapi ia mungkin bisa melakukannya. Sihir fusi miliknya bisa menyatukan segalanya, jadi sesuatu yang dibuat oleh dewa jahat seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Jika ia bisa menemukan pemimpin geng bandit iblis wanita dan membunuhnya, apakah itu berarti ia akan mendapatkan perlengkapan tingkat platinum? Semakin Watson memikirkannya, semakin bersemangat dia. Ketika dia memperoleh peralatan tingkat platinum, serangan dari siapapun di bawah tingkat itu sama sekali tidak akan efektif terhadapnya. Bahkan jika lawannya adalah elit tingkat emas, dia bisa menyerang Watson selama setahun penuh, dan dia tidak akan bisa melukainya. Ditambah lagi, berapa banyak elit tingkat platinum yang ada di seluruh kerajaan. Menurut ayah, geng bandit iblis wanita ini adalah sisa dari gereja iblis wanita. Pecahan peralatan tingkat platinum mereka terdengar sangat berharga. Dua kakak laki-laki Watson, Zeke dan Zenoah, saling memandang dan berkata bersamaan. Kamu hanya tahu tentang uang. Apakah kamu tidak takut Watson akan mengirim orang untuk menghancurkan geng bandit iblis wanita?
Nyonya kerakusan ini mungkin membawa orang untuk membalas dendam pada kita ketika dia kembali ke wilayahnya. Kakak tertua Watson, Vincent, berkata dengan khawatir. Tidak masalah. Jika mereka berani datang, aku akan menggunakan busur dan anak panahku untuk menghajar mereka sampai babak belur. Scarlett melambaikan pisau dan garpu di tangannya dan mendengus pelan. Watson dan Nindy telah pergi untuk membunuh geng bandit itu kemarin. Dia tahu tentang itu dan ingin mengikuti mereka. Sayangnya, Watson telah menolaknya karena itu terlalu berbahaya. Dia adalah adik laki-lakinya, tetapi dia berhasil mengendalikannya karena kekuatannya. Itu membuat Scarlett sedikit tidak senang. Nindy menggelengkan kepalanya ke arah Scarlett. Scarlett, jangan main-main. Dia telah melihat penampilan geng bandit iblis wanita, jadi dia tahu tentang kekuatan mereka. Bahkan kastil bulan hitam tidak dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Tolong jangan khawatir, aku sudah punya cara untuk menghadapi geng bandit iblis wanita. Watson meletakkan peralatan makan di tangannya dan berkata dengan nada serius. Watson, apakah kamu yakin? Kamu tidak hanya harus berkultivasi sendiri setiap hari, tetapi kamu juga harus mengawasi ksatria bulan hitam. Kamu bahkan harus membimbing kami dalam kultivasi kami. Jika memang tidak memungkinkan, serahkan saja masalah ini kepada para pengawal. Nindy masih khawatir. Tidak apa-apa, kakak kedua. Watson menggelengkan kepalanya. Geng bandit yang katanya itu jahat, melakukan segala macam kejahatan. Selama kita jujur, kita akan berinisiatif untuk menyingkirkan mereka. Sudah menjadi tugasku untuk menyingkirkan kejahatan demi rakyat. Karena kastil bulan hitam sudah berakar di sini, aku harus melindungi penduduk di dekatnya. Setelah Watson mengatakan itu, ruang makan menjadi sunyi, bahkan ayahnya, Edward, dan ibunya, Catherine, pun terdiam. Semua saudara kandung menatapnya dengan heran seolah sulit membayangkan kata-kata seperti itu keluar dari bibir anak-anak. Sesaat kemudian, Edward yang pertama bereaksi. Dia bertepuk tangan dan mengacungkan jempol kepada Watson. Seperti yang diharapkan dari anakku, seorang pria harus memiliki keberanian. Bagaimanapun, gereja iblis telah dihancurkan oleh kerajaan sekali, jadi mereka tidak akan berhasil. Bahkan jika geng bandit iblis adalah sisa-sisa gereja iblis, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Kastil Blackmoon sekarang memiliki lebih dari 50 ksatria Blackmoon dan lebih dari 1000 binatang ajaib tingkat perak. Bahkan tanpa ksatria Blackmoon, binatang ajaib ini akan cukup untuk menghancurkan geng bandit iblis, Edward tertawa. Ayah, bukan hanya geng bandit iblis. Aku akan membersihkan seluruh kota Blackmoon dan menyingkirkan semua bandit di sekitar kita. Kata-kata Watson membuat tawa Edward berhenti tiba-tiba. Gagasan Watson untuk menghukum geng bandit iblis itu berbahaya. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin menangkap semua geng bandit di perbatasan dalam satu gerakan. Sayangnya, ada banyak geng bandit di perbatasan. Bahkan hitungan perbatasan tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu, jadi akan sangat sulit bagi Watson untuk melawan mereka sendirian. Watson, kamu terlalu ambisius. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Haruskah kita melenyapkan geng bandit iblis wanita atau geng bandit lainnya? Kita tidak dapat melenyapkan mereka semua sekaligus, kan? Vincent ingin membujuk adik laki-lakinya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Watson berkata, kakak tertua, aku ingin melenyapkan mereka semua sekaligus. Aku sudah memutuskan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang itu. Aku akan memberitahu ksatria bulan hitam tentang ini nanti dan membuat mereka bersiap untuk berangkat besok. Watson mengepalkan tinjunya saat matanya bersinar. Hanya anak-anak yang harus membuat pilihan, orang dewasa menginginkan segalanya. Apa gunanya hanya menghancurkan satu geng bandit iblis wanita? Jika mereka ingin melakukannya, maka mereka harus melakukannya dengan saksama. Geng bandit iblis wanita memiliki pecahan peralatan platinum. Mungkin geng bandit lain juga memilikinya, itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang dan menjadi kaya dalam semalam. Setelah makan malam, Watson segera memberitahu orang-orang di rumah besar itu tentang berita itu. Lebih dari 60 ksatria bulan hitam dan 5 penyihir duduk di aula besar. Mereka sedang melihat peta yang ditinggalkan Nightingale saat dia pergi. Peta itu mencatat medan terperinci dari seluruh perbatasan, jadi akan lebih mudah bagi Watson untuk pergi ke Kastil Peri untuk menemukannya. Kastil Peri berada di sisi timur perbatasan, dan sisi barat terhubung ke kota Monty.
Sebuah rumah besar yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti papan catur terletak di tengah-tengah kedua lokasi, dan hutan kabut yang luas dan tak berujung berada di sebelah utara rumah besar itu. Geng bandit sebagian besar tinggal di hutan itu. Tuan Muda Watson, tolong lihat ini. Ini adalah wilayah geng bandit kumuh, lebih dari 10 kilometer dari Kastil Bulan Hitam. Dan sisi lainnya adalah wilayah geng bandit iblis. Alan menunjuk kedua gunung di peta di luar hutan berkabut dan menggunakan kuas untuk membuat dua tanda silang besar di atasnya. Sarang geng bandit kumuh berada di puncak gunung yang tinggi. Hanya sedikit pohon yang tumbuh di gunung itu, dan puncaknya selalu tertutup salju, jadi sulit bagi siapapun untuk memasuki lokasi itu. Namun, geng bandit iblis menempati pegunungan di seberangnya. Beberapa gunung memiliki pemandangan dan air terjun yang indah, dan rantai besi menghubungkan setiap puncak gunung, bukan jembatan. Selain prajurit tingkat perak, orang biasa akan merasa sulit untuk melewati puncak gunung itu. Selain itu, ada juga penjaga di sana, dan sisi luarnya penuh dengan tebing. Mudah untuk bertahan tetapi sulit untuk diserang. Mustahil untuk memanjat ke puncak. Setelah mendengarkan kata-kata Alan, Watson mempelajari peta itu dengan saksama dan mengetuk meja dengan jarinya. Meskipun Lady Gluttony melarikan diri dan melukai beberapa dari kita, dia juga terluka. Jadi mungkin dia akan kembali ke geng bandit iblis. Besok, kita akan mencari Sven dari geng bandit kumuh dan membawanya bersama kita saat kita menyerang geng bandit iblis. Pada saat yang sama, kita akan membiarkannya menunjukkan geng bandit lain di sekitar. Kemudian, kita akan mengalahkan mereka bersama-sama dan mengembalikan perdamaian ke perbatasan. Apakah kamu mengerti? Dimengerti, Tuan Muda Watson. Ksatria Bulan Hitam, yang dipimpin oleh Alan dan Lizette, mengangguk dengan hormat, terutama Lizette. Dia memandang Watson dengan kagum, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Tuan Muda itu sangat perhatian terhadap perbatasan. Itu benar-benar hebat, dia harus berusaha keras untuk menjadi seperti Tuan Muda itu. Ada sebuah rumah bangsawan bernama Vermilion Manor di hutan berkabut sekitar 10 km jauhnya dari kota Bulan Hitam. Itu adalah kilang anggur. Itu dinamai karena reputasinya dalam anggur merah. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya bernama Camille. Pada saat itu, Camille memegang segelas anggur merah saat dia duduk di sofa di aula cerah. Dia memutar gelas anggur dengan lembut, dan wajahnya yang berdandan tebal memiliki senyum yang tidak bisa dihentikan. Aku tidak menyangka ada kastil bulan hitam di perbatasan. Mereka telah menghancurkan lebih dari 10 istana sekaligus dan bahkan menggabungkan sumber daya mereka. Istanaku tidak berada di peringkat teratas di sekitarnya, tetapi berkat kastil bulan hitam, aku sekarang berada di peringkat 10 besar. Ditambah lagi, mereka kaya. Bahan-bahan tingkat perak yang digunakan untuk membangun tembok setidaknya 10 kali lebih berharga daripada kota Monty. Selain itu, kota Bulan Hitam memiliki sejumlah besar bahan berharga yang tidak tersedia di luar. Misalnya, binatang ajaib tingkat perak dan peralatan. Jika aku dapat menggunakan alkohol untuk menukar barang-barang itu, aku tidak akan lagi mengirim siapapun ke kota Monty untuk mendapatkan sumber daya. Aku tidak hanya akan menghemat biaya perjalanan, tetapi aku juga dapat menghindari bandit. Selama aku terus bekerja sama dengan kota Bulan Hitam, aku yakin istanaku akan menjadi lebih baik. Sebagai kelompok pertama pemilik istana yang menunjukkan niat baik mereka setelah kemenangan Kastil Bulan Hitam, Camille memiliki visi yang unik. Pada saat itu, dia menantikan masa depan yang bahagia. Kemudian, tiba-tiba, seorang pelayan bergegas ke aula dan berteriak panik. Nona Camille, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada seorang wanita gila di luar istana. Wajahnya berlumuran darah, dan dia mengenakan topeng. Dia berkata bahwa kita harus menyiapkan makanan terbaik untuknya, atau dia akan membunuh kita semua. Baru saja, dia mematahkan leher dua pengawal kita. Silakan keluar dan lihat. Camille tampak tidak senang. Dia meletakkan gelas anggur di atas meja di samping dan berjalan di belakang pelayan laki-laki. Panggil para penjaga ke rumah. Saat kita menangkap wanita gila itu di luar, aku akan membiarkannya merasakan siksaan. Dia menantikan masa depan yang indah saat dia berpikir untuk membangun hubungan yang baik dengan Kastil Bulan Hitam. Tidak ada yang membuatnya lebih marah daripada gangguan saat itu. 10 menit kemudian, di aula Vermilion Manor, tanah dipenuhi dengan mayat para penjaga. Masing-masing dari mereka kehilangan lengan atau kaki. Darah mengalir melalui celah-celah di lantai,
dan udara dipenuhi dengan bau darah. Di antara tumpukan mayat yang tinggi, seorang wanita berjubah hitam dan topeng kelinci menginjak wajah Camil yang berlumuran darah. Dia mengusap wajah Camil ke tanah dan mendengarkan teriakannya. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Aku punya uang dan anggur merah yang tak ternilai di gudang bawah tanah. Jika kau mengampuni aku, maka ini semua milikmu. Jika aku membunuhmu, bukankah ini semua milikku juga? Wanita berjubah hitam itu membungkuk ke bawah saat darah menetes dari topeng kelinci, dan dia memegang buku besar di tangannya yang memberitahunya bahwa istana telah mengirim hadiah ke Kastil Blackmoon beberapa hari yang lalu. Kau tampaknya memiliki hubungan dengan Kastil Blackmoon. Kastil Blackmoon, Camil tampaknya telah berpegangan pada sedotan penyelamat hidup. Ya, aku sekutu mereka. Aku memperingatkanmu, Kastil Blackmoon adalah faksi baru di perbatasan, dan mereka terhubung dengan hitungan perbatasan. Mereka memiliki lusinan prajurit tingkat perak dan harta yang tak terhitung jumlahnya di kastil. Jika kau berani memperlakukanku seperti ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku tidak bertanya banyak padamu. Wanita berjubah hitam itu mematahkan salah satu lengan Camil. Ark, siapa kau? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Camil menjerit kesakitan. Apa yang dia lakukan salah? Namaku Lady Gluttony, salah satu dari 7 dosa besar geng bandit iblis, atau kau bisa memanggilku Lady Gluttony. Kastil Bulan Hitam telah membunuh banyak anggota geng bandit iblisku. Sebagai balasannya, aku ingin menyiapkan hadiah kecil untuk mereka. Namun, bukan itu alasanmu akan mati. Aku hanya terlalu lapar. Lady Gluttony membelai leher Camil yang seputih salju. Orang bisa mendengarnya saat dia menjilati bibirnya di balik topeng sebelum menggigit dagingnya dengan keras. Aku akan mulai makan. Jika kau tidak ingin merasa terlalu tidak nyaman, jangan melawanku. Orang hanya bisa mendengar suara mengunyah di istana. Matahari telah terbenam, dan meninggalkan jejak merah aneh di istana yang sunyi. Tuan Muda Watson, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 3 rumah bangsawan diserang tadi malam, termasuk Vermilion Manor. Tidak ada yang selamat dari serangan itu, dan ada bekas gigitan di tubuh mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan binatang ajaib. Keesokan harinya, Watson baru saja bangun ketika Alan, berpakaian rapi, berdiri di sampingnya dan memberinya laporan. Watson memegang sikat gigi buatan sendiri di mulutnya sebelum membersihkan mulutnya dengan garam. Sesaat kemudian, dia menyesap air, berkumur, dan meludahkannya melalui jendela. Sekarang musim dingin, tetapi kemarin hanya turun salju tipis. Binatang ajaib sudah keluar. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami musim dingin sejak dia datang ke dunia itu. Dia telah mendengar desas-desus bahwa setelah salju tebal menutup pegunungan, binatang ajaib di hutan berkabut akan berkeliaran di luar karena kekurangan makanan. Namun, saat itulah salju mencapai puncaknya. Salju belum mencapai tahap itu. Tuan Muda, saya menduga bahwa bukan binatang ajaib yang membunuh orang-orang, tetapi, Alan melihat keluar jendela sambil berpikir. Setelah yakin tidak ada seorang pun di bawah jendela, ia mulai berbicara. Kemudian, ia ragu-ragu. Ada apa? Kata Alan, saya menduga itu manusia. Apakah Anda masih ingat Lady Gluttony yang melarikan diri kemarin? Ketika kami menemukannya, ia sedang menggigit pemimpin geng bandit kumuh, Sven. Jika kami tidak tiba tepat waktu, lelaki tua itu akan dimakan. Apakah menurut Anda ia yang melakukannya tadi malam? Ketika Watson tidak menanggapi, Alan melanjutkan, manor-manor lain mengatakan bahwa Vermilion Manor berakhir seperti ini karena Blackmoon Castle telah membuat marah geng-geng bandit, dan mereka ingin membalas dendam. Beberapa pemilik sedang menunggu di aula sekarang. Mereka ingin meminta penjelasan dari Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Ya, kenapa tidak? Watson meletakkan kembali sikat gigi di lemari di samping tempat tidur. Ia mencubit wajahnya dan memperlihatkan senyum polos yang unik bagi anak-anak seusianya. Di aula di lantai pertama Blackmoon Castle, 3 orang cantik sedang duduk di sofa. Mereka termasuk seorang pria parubaya dengan rambut kuning muda dan dahi tinggi, seorang pria tua berjanggut hitam dengan topi berbentuk perahu, dan seorang wanita cantik dengan pakaian yang menggoda. Tuan Kastil Bulan Hitam benar-benar sombong. Dia membuat kita menunggu selama setengah jam. Berapa lama lagi dia ingin kita menunggu?
Pria parubaya dengan rambut kuning dan garis rambut tinggi memegang segelas anggur merah dan memberi isyarat kepada pelayan di belakangnya untuk mengisinya untuknya. Namun, lingkungan di sini cukup nyaman. Saya pernah ke wilayah bangsawan kerajaan yang terkenal sebagai tamu sebelumnya, dan lingkungan di sana hanya standar rata-rata. Setelah mencicipi anggur itu, pria parubaya itu menyipitkan matanya dengan nyaman. Jika aku tidak salah, segelas anggur ini seharusnya menjadi anggur merah terbaik yang diproduksi oleh Vermilion Winery 10 tahun yang lalu. Rasanya lembut, dan aftertaste-nya cukup mendalam. Sebotolnya bernilai setidaknya 50 koin emas. Aku tidak menyangka Camille akan bersedia mengirim satu ke sini. Sayang sekali mereka dibantai tadi malam. Aku khawatir aku tidak akan bisa minum anggur seperti ini lagi. Morgan, jangan terlalu munafik di sini. Kamu juga menjalankan bisnis anggur merah. Sekarang setelah ada satu pesaing yang berkurang, kamu seharusnya senang, kan? Seorang wanita berpakaian gerah berbicara dengan jijik, dia memiliki rambut coklat bergelombang, dan tubuhnya mengeluarkan aroma yang kuat. Pria tua berjanggut hitam itu bernama Jack. Keluarganya berdagang dalam bisnis binatang ajaib. Pada saat itu, dia mengambil pipa dari sakunya dan menyalakannya dengan korek api. Setelah menghirup asap rokoknya, dia tertawa dan bersandar di sofa. Christine, kau benar. Secara logika, tanpa pesaing, kita bisa menempati posisi yang menguntungkan dalam kesepakatan dengan Kastil Blackmoon. Namun, ada prasyarat, mereka harus melindungi kita. Kalau tidak, orang lain mungkin membunuh atau membenci kita karena mereka, dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang jika mereka sudah mati? Morgan dan Christine terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Mereka telah mendengar tentang Vermilion Manor, dan hati mereka bergetar. Itulah sebabnya mereka memilih pergi ke Kastil Blackmoon untuk meminta penjelasan. Mereka menghargai Kastil Blackmoon karena kekuatan dan sumber dayanya. Sebagai manor yang bersekutu dengan Kastil Blackmoon, bagaimana mereka bisa merasa tenang ketika beberapa manor telah dibantai sebelum transaksi formal dimulai? Jangan khawatir, meskipun itu bukan kesalahan Kastil Blackmoon, aku akan tetap memberikan penjelasan kepada semua orang. Sebuah suara lembut bergema saat Watson menuntun Alan menuruni tangga. Ketika tiga pemilik rumah bangsawan melihat Watson, mereka berdiri pada saat yang sama untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Morgan mencibir, dia tampak sedikit tidak puas. Itu bukan kesalahan Kastil Blackmoon. Apakah Tuan Muda Watson berpikir bahwa itu adalah kesalahan kita? Jika Anda tidak memprovokasi para bandit, mereka tidak akan menargetkan kami. Kastil Blackmoon mungkin kuat, tetapi kami tidak takut. Itu sulit bagi kami, para pemilik rumah bangsawan kecil. Diam, bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan terhadap Tuan Muda Watson? Selain itu, bagaimana Anda bisa menyalahkannya untuk ini? Bahkan jika Tuan Muda Watson tidak melakukan apa-apa, bukankah para bandit itu akan tetap membunuh orang? Gerutu Alan. Jack dan Christine tidak mengatakan apa-apa karena mereka tahu bahwa Alan benar. Mereka tidak ada di sana untuk menyalahkan Watson tetapi untuk memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Alan, aku mengerti perasaan para pemilik rumah bangsawan ini. Wajar saja jika mereka takut saat rumah bangsawan diserang. Jangan terlalu impulsif, tidak baik menakut-nakuti tamu. Watson tersenyum anggun dan melambaikan tangannya. Kebetulan kemarin kita berhasil menghancurkan dua kelompok bandit. Kita menyita banyak barang. Alan, tolong bawa barang-barang itu ke sini sebagai permintaan maaf kepada para pemilik rumah bangsawan. Ada 50 set baju besi tingkat perunggu dan lebih dari 300 senjata tingkat besi. Apakah menurutmu benda-benda ini akan membuat kita pergi? 10 menit kemudian, Morgan menatap tumpukan peralatan berlumuran darah di tanah, dia tidak senang. Dia tidak punya keluhan tentang peralatan itu. Lagi pula, satu potong peralatan tingkat perunggu bernilai beberapa hingga 10 koin emas, sedangkan senjata tingkat besi bernilai puluhan koin perak. Barang-barang itu bernilai ribuan koin emas, itu setara dengan 1/10 dari total aset istananya. Namun, sebagian besar peralatan di tanah tidak lengkap. Misalnya, beberapa baju besi hilang sesuatu, dan beberapa di antaranya telah hancur berkeping-keping. Selain beberapa potong pelat besi yang menempel di pinggang, peralatan lainnya memiliki banyak lubang. Orang tidak dapat mengetahui kemampuan bertahannya, tetapi orang pasti akan merasakan angin sejuk. Itu adalah tumpukan sampah. Saya sangat menyesal. Sayangnya, ketika anak buah saya menghabisi geng bandit kemarin,
mereka telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja merusak peralatan mereka. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Watson tersenyum sambil meminta maaf dengan tulus. Mereka seharusnya melupakan para prajurit tingkat perak, mereka yang telah membantu kemarin juga termasuk para penyihir tingkat perak. Barang-barang itu telah dikumpulkan dengan susah payah ketika mereka membersihkan medan perang. Tuan Muda Watson, Anda tidak jujur, kata Jack dengan senyum pahit sambil menggigit pipanya. Semua orang tahu Kastil Blackmoon sangat kuat, kalau tidak, mereka tidak akan mau bersekutu dengan mereka. Namun, meskipun mereka kuat, mereka tetap mengambil barang-barang itu dan memberikannya kepada pemilik istana meskipun mereka tahu bahwa sebagian besar dari barang-barang itu telah rusak. Apakah Tuan Muda Watson ingin menggertak mereka? Morgan, yang memiliki temperamen terburuk, segera berkata, Tuan Muda Watson, saya tidak suka sampah. Jika Anda tidak dapat memberi saya kompensasi dengan itikat baik, maka jangan salahkan saya karena memutuskan persekutuan kita dengan Kastil Blackmoon. Tentu, kalau begitu Anda bebas pergi sekarang. Watson berhenti tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Morgan. Wajah Morgan penuh amarah. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Watson memotongnya. Bukankah kau mengancam akan membatalkan kontrakmu dengan Kastil Blackmoon? Jangan lupa bahwa kaulah yang meminta ini, bukan kami. Tinggalkan rumahmu, barang-barang di dalamnya juga milikku. Namun, aku lebih suka kedamaian, jadi aku tidak mau melakukan itu. Ketika Watson berbicara, dia memiliki aura seorang prajurit tingkat emas. Itu menekan semua orang di sana, dan itu termasuk Allen. Itu membuat mereka merasa sedikit terengah-engah. Juga, kapan aku mengatakan bahwa aku akan memberikan barang-barang ini kepadamu sebagaimana adanya sekarang? Watson mengaktifkan sistem fusi. Dia melambaikan tangan kanannya, dan ratusan peralatan di tanah segera berubah menjadi garis-garis cahaya. Kemudian, mereka menyatu dan berubah menjadi satu set baju besi emas. Baju besi cahaya suci berkat dewa tingkat emas. Efek mampu menahan pertahanan prajurit tingkat emas. Setelah memakainya, kecepatan kultivasi pengguna akan meningkat sebesar 100%. Efek tambahan, resistensi negatif menghilangkan rasa lapar, pusing, racun, dan efek berbahaya lainnya transformasi, kekebalan sihir, kekebalan fisik, pesona elemen cahaya. Setelah memakai baju besi ini dan menyentuh senjata, itu akan melepaskan aura tempur elemen cahaya, dan aura tempur akan menjadi lebih kuat di bawah sinar matahari. Keterampilan tambahan, pemanggilan malaikat suci, setelah menyerap cukup sinar matahari, dapat memanggil malaikat suci dengan kekuatan prajurit tingkat emas. Bagian belakang baju besi tingkat emas terbuat dari emas berlapis emas dengan 6 sayap, dan setiap bulunya tampak seperti manusia. Itu adalah baju zirah One Piece, pelindung dada dan bahu di bagian atas, dan rok panjang berbentuk seperti pedang tajam di bagian bawah. Desainnya sangat cantik, tampak seperti pakaian yang dikenakan para dewa dalam dongeng. Ini, Morgan menatap baju zirah emas di depannya. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi gemerincing, dan anggur tumpah ke seluruh lantai. Karpetnya basah kuyup, peralatan pertahanan tingkat emas. Pipa di mulut Jack juga jatuh ke lantai, pipa itu mendarat di sepatu kanannya. Baru setelah pipa itu membakar sepatu bot kulit binatang ajaibnya, dia bereaksi. Dia segera mengambil pipanya, dan suaranya bergetar saat dia berkata, itu memang peralatan tingkat emas. Aku tidak salah, mampu menyatukan tumpukan sampah dan mengubah kualitasnya, sihir macam apa ini? Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia pernah mendengar bahwa Kastil Blackmoon kaya dan berkuasa. Awalnya, dia mengira bahwa sumber daya di kastil itu dipasok oleh bangsawan perbatasan. Namun, dia akhirnya mengerti bahwa Kastil Blackmoon kaya. Karena Watson, bahkan Allen, yang dilengkapi dengan peralatan tingkat emas dan terbiasa dengan metode Watson, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke arah anak kecil itu. Aku pasti berhalusinasi. Christine menggosok matanya saat dia mendekati baju besi itu. Matanya bersinar terang. Wanita akan selalu tertarik pada benda-benda yang berkilau. Ketika dia hanya selangkah lagi dari baju besi itu, Allen meraih tangannya, dan dia akhirnya bereaksi. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Watson sambil bernapas dengan cepat. Tuan Muda Watson, apakah Anda bermaksud memberikan peralatan ini kepada kami? Tapi hanya ada satu baju besi. Itu tidak cukup bagi kami untuk berbagi.
Kastil Black Moon begitu kuat sehingga mereka akan menggunakan sihir untuk menciptakan ilusi untuk menipu mereka. Itu berarti semua yang ada di depan mereka nyata. Ada baju besi tingkat emas di depan mereka. Itu adalah pertama kalinya dia melihat peralatan tingkat emas dalam hidupnya. Terserah kamu bagaimana kamu ingin membagikannya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Kastil Black Moon memiliki kekuatan untuk melindungimu. Watson meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa. Adapun siapa yang mendapatkan baju besi ini, itu tergantung pada siapa di antara kalian yang menawarkan harga tertinggi. Dia bisa tahu bahwa orang-orang itu ada di sana untuk mendapatkan keuntungan darinya. Kemudian dia akan memberitahu orang-orang itu bahwa ada keuntungan, tetapi mereka harus bekerja keras untuk memperjuangkannya. Aku akan pergi dulu. Tuan Muda Watson, istanaku terlibat dalam perdagangan manusia, dan aku memiliki banyak gadis cantik di bawahku. Kurasa tidak banyak pelayan di Kastil Black Moon, jadi mengapa aku tidak mengirim beberapa dari mereka untuk menjadi pelayanmu? Christine menggigit bibirnya, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Watson, dan merendahkan suaranya. Ketika dia melihat Watson mengerutkan kening, dia mengedipkan mata padanya. Tuan Muda Watson, jangan tolak aku dulu. Aku telah mempersiapkan gadis-gadis ini secara khusus. Mereka masih perawan, dan mereka memiliki semua jenis bakat. Aku jamin mereka akan membuat semua pria melupakan segalanya kecuali mereka. Namun, jika kamu tidak menyukai gadis-gadis muda, maka aku juga bisa melakukannya. Christine, kamu jalang, berapa umurmu? Lihat dirimu di cermin. Bagaimana Tuan Muda Watson bisa tertarik padamu? Lagi pula, kamu seorang pelacur tua. Apakah kamu tidak takut baju besi tingkat emas akan menarik perhatian yang salah? Apakah kamu ingin mati dengan kejam? Morgan mencibir, berikan aku baju besi tingkat emas ini. Aku bersedia membayarnya dengan 20 botol anggur merah berusia 20 tahun. Jika itu tidak cukup, maka 30 botol. Christine berbalik dengan marah, dia tidak ingin kalah. Morgan, kamu masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Siapa bilang mereka tidak menginginkan barang-barang yang diberikan Kastil Bulan Hitam kepada kita dan mereka akan pergi jika Kastil Bulan Hitam tidak bisa memberi mereka barang yang lebih baik. Pergilah sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu. Aku mengatakan itu dengan marah, bagaimana kau bisa menganggapnya serius? Wajah Morgan berganti-ganti antara memerah dan pucat. Dia hanya mengatakan itu karena dia pikir itu adalah tumpukan sampah. Dia tidak akan bertindak gegabah jika Watson menunjukkan kepada mereka peralatan tingkat emas. Dia tidak akan pergi bahkan jika mereka mematahkan kakinya. Tuan Muda Watson, aku benar-benar menginginkan baju besi ini. Apakah menurutmu aku bisa memberimu setengah dari binatang ajaib di rumahku? Jack meraih pipanya dan menaikkan tawarannya. Watson berpura-pura malu dan memukul wajahnya dengan jarinya. Syaratmu terlalu bagus. Sulit bagiku untuk setuju dengan orang tertentu sekarang. Mengapa kau tidak membahasnya lagi? Ketiga pemilik istana saling memandang seolah-olah mereka adalah ayam jantan yang marah, tak satu pun dari mereka mau melepaskan yang lain. Sayangnya, mereka lupa tujuan kunjungan mereka. Alan, tutup pintunya dan biarkan mereka bicara sebentar. Watson melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari aula, ia memberi isyarat kepada Alan untuk mengikutinya. Meskipun ia tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa ia telah menguasai sihir fusi, Nightingale dan para penjaga di kastil telah melihatnya sebelumnya, jadi ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Lebih baik menunjukkannya kepada para pemilik istana untuk sedikit mengguncang keadaan. Tak lama kemudian, Watson dan Alan meninggalkan aula, dan para pelayan juga berangsur-angsur pergi. Ketika Alan menutup pintu, kedua pria dan seorang wanita itu langsung meraung, "Ini milikku, baju besi ini milikku, mengapa kau harus bertarung denganku, teruslah bermimpi," dan seterusnya. Watson menajamkan telinganya, dan ekspresinya menjadi serius. "Alan, pergi dan beritahu para ksatria bulan hitam untuk berkumpul di luar kastil. Setelah mereka selesai bertengkar, kita akan pergi ke hutan berkabut dan bertemu dengan Sven. Kita akan mencari Lady Gluttony dan memusnahkan semua geng bandit di sepanjang jalan." Kehancuran Vermilion Manor berada di luar dugaannya. Untungnya, hanya 3 pemilik manor yang ada di sana untuk mencarinya. Sayangnya, mungkin akan lebih buruk lain kali. Dia tidak bisa terus-menerus mengirim mereka pergi dengan peralatan tingkat emas, dan dia tidak punya cukup bahan. Semakin lama dia menunda masalah ini, semakin banyak manor yang akan menderita. Dia harus menangkap Lady Gluttony secepat mungkin.